Halo, di sini saya ada artikel. Nah, ini artikel mau saya coba cek. Saya submit ke Turnitin, terus kita lihat berapa hasil persentasenya. Kemudian mau saya bandingkan dengan 3 website recommended yang pernah saya buat di videonya. Videonya ini linknya ada di atas sini ya. Nah, nanti kita lihat seberapa dekat sih hasil cek versi mereka dengan versi Turnitin yang sesungguhnya. Check it. Nah, ini saya sudah buka akun Turnitin. Sekarang kita cek ya filenya seberapa sih besar dia. Misal nama filenya itu namanya XY, submission filenya itu Z misalnya ya. Terus choose from this computer, terus dipilih filenya. Saya taruh di mana ini ya, di terus apprenticeship, nah ini artikelnya, terus diupload. Nah, di sini kita tinggal nunggu ya sampai confirmnya ini selesai. Jadi teman-teman kalau yang mau ngecek Turnitin, kalau punya akun, ini dia proses nunggunya ini tergantung berapa banyak kata file yang kita upload. Sudah selesai, tinggal di confirm, terus kita tunggu sampai confirmnya ini. Oke, go to assignment inbox, diklik. Nah, ini tadi nama penulisnya itu XY dan titlenya Z. Nah, similarity-nya ini nanti kita tunggu ya. Ini tinggal kita reload terus aja. Nah, similarity-nya ini bukan angkanya sih, berapa lama keluarnya itu tergantung seperti yang tadi saya bilang, berapa banyak kata dari artikel tersebut. Jadi kita tunggu aja ya. Nah, ini sudah keluar ya. Tadi kita lihat nama penulisnya tadi saya masukin XY, titlenya Z, hasilnya 2% ya. Ini 2%. Lumayan 2%. Ini artikel yang saya ketik sendiri, mau saya submit ke suatu konferensi. 2% lumayan lah. Oke. Terus saya buka web pertama coderdark.com /plagiarism checker. Nah, di sini ada plagiarism checkernya. Terus caranya kita bisa copy paste di sini atau select file. Select filenya itu dia bentuknya dokumen atau txt. Udah kita pilih mana tadi ini filenya ya, saya scroll dulu. Nah, ini ya filenya, docs, terus open, terus dia tinggal tunggu. Nah, kita tunggu ya sampai kata-katanya ini keluar semua. Nah, ini hasilnya udah keluar ya. Kalau teman-teman lama upload file dari sini, select file, tinggal di copy paste saja, ditaruh di sini. Ini batas maksimalnya 14.000 kata, jadi relatif aman kalau cuma mau ngecek artikel jurnal. Tapi kalau skripsi butuh dipecah beberapa kali. Nah, kalau artikel jurnal umumnya akan ada di bawah 15.000 kata ya. Terus kalau udah kita cek plagiarismnya. Nah, kita tunggu nih berapa persen uniknya. Nah, ini akan memakan waktu, jadi kita tunggu dulu beberapa lama. Sambil nunggu prosesnya ini selesai, kita buka web kedua. Web kedua yaitu adalah coolceotools.com /plagiarism checkernya, sama seperti yang tadi. Ini kita bisa langsung copy paste di sini ya. Copy paste. Terus ini kita harus image verification dulu 9E. Check for plagiarism. Ini juga sama, checking dulu unik kontennya. Sama seperti tadi, kita sambil nunggu hasil cek plagiarism dari kedua web sebelumnya. Ini web ketiga ya, smartceotools.org /plagiarism checker.
Sama caranya ini kita copy paste aja semua kalimat di artikel saya. Terus kalau udah kita ini maksimalnya 5000 ya. Terus klik saya bukan robot, cek plagiarism. Sama ini kita tunggu dulu. Ini masih proses semua. Kita tunggu seberapa besar unique contentnya di tiap website. Nah, di sini setelah saya cek-cek lagi, ini ternyata dari terakhir kali saya pernah ngecek websitenya, sebelumnya itu ada angka keluar, tapi pas saya ngecek hari ini ternyata sudah selesai ini sebenarnya. Dia nggak terus jalan, jadi sampai angka 31 ini. Jadi ada 31 kalimat yang terbaca yang sudah ada di suatu web sebelumnya. Di hasilnya 0% unique content. Jadi dia nggak mengeluarkan persentase, jadi dia ngasih tahu kalimat ini harus diganti karena sudah ada sebelumnya. Ini sudah ada sebelumnya, jadi harus diganti jadi kalimat kayak kalimat ke-24, mathematic identity, is fundamental so that children can easily. Nah, ini harus diganti karena sebelumnya udah ada. Jadi teman-teman bisa diparafrase kalimat-kalimat yang ada di sini. Ini 0%, dia ngebaca 31 kalimat yang sudah ada dari coderdark.com. Terus kalau dari websitenya seotools.com itu juga sama, 0% unique content. Jadi ini ngecek berapa banyak kalimat yang udah ada sebelumnya. Wah, ini malah lebih banyak lagi, sampai 163 kalimat. Nah, ini kenapa lebih banyak, karena dia sampai ngebaca ini nih kayak nama jurnal Science Education volume 6 nomor 3. Itu jadi lebih banyak yang kecek, itu sampai 163 bagian. Tapi dia juga tetap tidak memberikan angka tertentunya. Ini ternyata hasilnya berbeda. Beberapa waktu sebelumnya saya ngecek pakai 3 website ini keluar angka, tapi sekarang dia hanya cuma ngasih tahu kalimat-kalimat yang sudah pernah ada. Jadi teman-teman bisa di copy kalimatnya ini, misalkan di copy kalimat yang udah ada, terus teman-teman bisa pakai article writer tool, nanti tinggal di copy kalimatnya, terus masukin image verification-nya yang diminta 2NT, udah di submit. Nanti kalimat yang udah ada akan ditulis ulang atau diparafrase. Ini otomatis terparafrase kalimat yang tadi. Jadi ngebantu kita mana nih kalimat-kalimat yang harus segera diganti. Nah, web yang ketiga smartseotools.org juga sama, 0% unique content. Ini juga banyak banget ini, kalau lebih banyak sampai 254 file. Ini juga sama, bahkan nomor doi juga kebaca sama dia, itu kenapa lebih banyak. Nah, ini juga sama, kalau bagian-bagian atasnya misalnya around mathematics using digital mathematics storytelling us, ini di copy, terus di free article writernya aja teman-teman bisa pakai ini juga, di sebelah kanan diklik. Nah, ini bagian parafrase, nanti teman-teman bisa di copy di sini, terus nanti tinggal saya bukan robot, udah nanti akan terparafrase kalimat yang tadi. Nah, demikian video tutorialnya. Ternyata 0% uniqueness. Nah, ternyata hasil ceknya itu sekarang berbeda, dia tidak mengeluarkan angka, 0% terus. Jadi teman-teman tinggal menggunakan web itu untuk mencari tahu kalimat mana yang sudah terpakai sebelumnya di suatu web tertentu, tinggal diparafrase dengan menggunakan free article rewriter ini. Demikian, terima kasih.